Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali kali ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Johan Ferdinand Westheyer yang biasa kita sapa dengan Romo V. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Baik-baik. Ya. Salam saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo V ini baru pertama kali hadir untuk memberikan permenungan kepada kita ya Romo ya. Nah ya. Romo, ada istilah tak kenal maka tak sayang Romo. Nah Romo boleh sedikit memberikan informasi mengenai pelayanan Romo, asalnya dari mana gitu Romo. Ya, nama saya Johan Ferdinand Westheyer dan saudara-saudari umat saya di Papua menambahkan nama saya yaitu Enakidabi Ihai-Kegie. Tapi saya biasa dipanggil Romo V karena nama kecil saya Ferry. Jadi saya dipanggilnya Romo V untuk menyingkat semua hal yang panjang itu. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo V. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur, kami bersukacita karena Engkau menyelenggarakan kehidupan. Tidak ada kebetulan terjadi di dunia ini, semuanya semata-mata penyelenggaraan ilahi-Mu. Dan Engkau memberikan rahmat melalui orang-orang di sekitar kami. Kami seperti mendapat estafet rahmat-Mu dari orang-orang yang mendahului kami. Semoga kami juga bisa melanjutkan berkat dan rahmat-Mu itu kepada semakin banyak orang, demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja bab 19 ayat 19 sampai 21. Pada suatu ketika, pergilah Elia menemui Elisa, putra Safat, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikut engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu, dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo V, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat dibagikan pada hari ini, Romo? Ya, ini menarik sekali, ada banyak simbol-simbol yang disampaikan oleh bacaan-bacaan pada hari ini. Mulai dari bacaan pertama ya, ada simbol-simbol. Misalnya Elia menemui Elisa putra Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dan ini menandakan 12 suku Israel. Dan disebutkan di situ Elisa mengendalikan yang ke-12. Artinya Elisa mengendalikan suku yang terakhir. Siapa itu? Siapa mau? Ya, Benyamin. Benyamin. Ya, suku Benyamin itu yang paling terakhir. Tapi bagaimana kita tahu bahwa dia mengendalikan lembu yang ke-12? Bagaimana itu, Romo, caranya? Nah, kalau sekarang kita membaca dari kiri ke kanan, orang pikir lembu ke-12 yang paling kanan gitu kan, karena orang menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dari kiri ke kanan. Tapi kita tidak tahu kalau orang-orang Israel itu kan membaca dari kanan ke kiri. Siapa tahu yang paling kiri. Tapi ada satu metode lain lagi untuk melihat bahwa si Elisa ini mengendalikan lembu ke-12. Gimana caranya? Tentu dia mengendalikan lembu yang paling lamban, yang paling belakang. Sementara lembu-lembu yang lain itu sudah maju, nah dia mengendalikan lembu yang paling lamban, yang paling belakang. Bisa jadi hal ini mau menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya nggak bakat jadi petani. Gitu. Dia nggak bakat sebagai orang yang mengendalikan lembu. Bisa jadi begitu, tapi belum tentu juga. Tapi bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya karena dia nggak bakat untuk jadi petani, tapi dia punya bakat lain yang ada dalam kehendak ilahi dan dalam rahmat Allah, Elia datang. Dan Elia mewariskan padanya jubah kenabian. Dan jubah ini diterima oleh Elisa. Dan Elisa
tidak ragu-ragu menerima jubah kenabian ini. Mungkin saja dia sadar diri, saya tidak punya kemampuan yang istimewa dalam mengolah kehidupan di dunia ini. Saya tidak pandai mengolah tanah saya untuk kesejahteraan hidup saya. Saya menerima panggilan kenabian dari Elia karena saya percaya bersama dengan pewarisan jubah ini saya akan mendapat karunia-karunia untuk mewartakan sabda Allah. Demikian pikir Elisa, maka kemudian dia tidak ragu-ragu, dia langsung menerima dan dia langsung menyanggupi apa yang menjadi permintaan Elia. Jadi pada saat Elia tiba-tiba melemparkan jubah ke Elisa itu, Romo, artinya Elia meminta Elisa untuk melanjutkan pelayanannya. Ya, artinya orang nggak tiba-tiba kemudian lewat terus lempar. Ada banyak hal yang mungkin nggak dicatat di situ. Mungkin aja si Elia dia panggil, "Hei Elisa, mau jadi nabi nggak?" Lalu dia lempar begitu kan, seperti itu. Elisa jawab mau, lalu dia lempar. Tapi memberikan jubah kepada Elisa jelas menjadi suatu tanda bagi Elisa. Elisa sangat tahu saya menerima tugas kenabian karena jubah ini adalah jubah nabi. Ini jubah kenabian, ini jubah yang ketika saya kenakan orang akan lihat Elia di situ. Lalu apa kaitannya, Romo, dengan Yesus? Kaitannya dengan Yesus. Yesus hari ini memberikan pesan yang cukup sulit untuk kemudian dihubungkan dengan bacaan pertama ini ya. Bacaan pertama terkait dengan warisan Elia kepada Elisa, jubah kenabian. Sementara Yesus hari ini bicara tentang jangan bersumpah. Pengikut Kristus itu dilarang bersumpah. Lalu apa kaitannya? Saya kira kaitannya pada tanggapan Elisa kepada Elia tadi ya. Elisa tidak ragu-ragu. Dia langsung terima jubah Elia. Dia tidak bilang sama Elia, tunggu, jubahnya saya cuci dulu soalnya jubah kamu bau gitu. Tidak, dia tidak bilang begitu. Tunggu, coba saya pertimbangkan dulu. Coba saya berdoa dulu. Nanti kalau habis saya cuci, nanti kalau habis saya berdoa, nanti kalau udah pertimbangan saya masak, saya janji deh. Demikian saya akan menerima jubah kenabianmu. Tidak. Elisa tidak pakai tedeng aling-aling seperti itu. Elisa langsung dia terima. Jadi pesan Yesus hari ini terkait dengan ajarannya tentang sumpah adalah tentang bergegas. Yesus mau bergegas mewartakan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah ini nggak boleh tunda-tunda. Kabar Injil nggak boleh ditunda-tunda. Orang harus kemudian segera menyampaikan kabar gembira. Orang tidak boleh menundanya. Dan kebiasaan bersumpah adalah kebiasaan orang yang menunda komitmen. Baik, nanti setelah ini saya akan melakukannya. Nanti setelah demikian saya akan melakukannya. Besok kalau saya sudah punya ini baru saya akan melakukannya. Beneran deh, janji, sumpah gitu kan. Seperti itu. Sumpah itu untuk meyakinkan gitu, benar-benar iya, akan melakukan itu. Sebetulnya mau memberi pengharapan berlebih kepada orang yang meminta komitmen dari orang tersebut gitu. Yesus bilang nggak usahlah kasih harapan, apalagi sekarang ini. Jangan jadi PHP, pemberi harapan palsu. Harus kemudian tegas, harus kemudian langsung. Ya, saya mau. Atau kalau nggak bisa, ya saya nggak bisa. Kalau saya tidak mau, ya saya nggak mau. Romo, sekarang dalam hal pelayanan ya Romo ya, kita sebagai manusia tentu juga ingin melayani sebagaimana apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi terkadang kita tergoda, jatuh dalam dosa istilahnya Romo. Nah kita niatnya memang mau nih, janji saya mau pelayanan. Tapi nyatanya juga tidak bisa terlaksana. Nah bagaimana kita menanggapi hal seperti ini Romo? Janji maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, kita misalnya contoh saya berjanji saya ingin melayani, menjadi pelayan Tuhan gitu Romo, gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu tidak pernah terlaksana hal ini. Jadi hanya cuma pengen,
ya angan-angan aja sih pengen jadi pelayan Tuhan gitu. Kenapa tidak bisa terlaksana? Apa? Karena ada hal-hal duniawi yang sering menggoda itu, Romo. Misalnya apa? Misalnya pas ada acara pelayanan, kemana gitu kan. Misal hari Senin kita ada pelayanan misalnya jam 4 sore, kemana. Ternyata nanti ada anak yang minta, Mami mau nonton, misalnya gitu kan. Oh, ini kan berarti kemudian orang menentukan skala Pilihannya, kepentingan ya. ya. Mana yang kemudian menjadi prioritas dalam hidupnya. Nah, pelayanan kepada Allah buat saya prioritas utamanya adalah keluarga. Keluarga adalah pelayanan kepada Allah yang paling utama. Orang harus melayani keluarganya dulu. Jaga anak baik-baik, jangan sampai anak-anak itu tidak mendapat pendidikan iman yang baik. Baru kemudian anak-anak juga dididik dan diajar untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas di sekolahnya. Itu hal yang utama. Kemudian layani suami, layani istri sebagaimana mestinya, supaya kehidupan itu penuh kebahagiaan, keluarga itu saling mencintai satu sama lain. Itu yang paling utama, pelayanan paling utama. Lalu setelah itu, kalau saya bisa katakan yang terjadi misalnya adalah hobi dan kesenangan tambahan. Orang-orang yang kemudian aktif di kegiatan-kegiatan kategorial, entah itu karismatik, entah itu Legio Maria, kelompok meditasi, renungkan kitab suci, kursus evangelisasi pribadi, itu saya kira adalah pelayanan yang juga di sana ada kesenangan, ada sukacita tambahan yang diharapkan. Di sana juga ada panggilan. Dan ini jelas karena namanya panggilan tentunya terjadi ketika kemudian ada jalan dari Roh Kudus sendiri bagi kita. Tapi kalau kemudian keluarga masih sibuk untuk melayani satu sama lain, saya kira konsentrasi pada keluarga. Tapi jangan jadikan itu alasan. Ya. Misalnya pertemuan lingkungan, doa-doa lingkungan nggak hadir. Kenapa? Karena anak saya ulangan gitu. Seolah-olah sepanjang waktu itu isinya belajar mempersiapkan ulangan buat anak-anak. Kenyataannya yang terjadi apa? Anaknya main Mobile Legends sendiri, ibunya WhatsAppan sama orang-orang yang jauh ada di sana sendirian. Sementara lingkungan doa rosario, pendalaman kitab suci ditinggalkan. Kenapa? Bukan hobi saya, bukan kesenangan saya. Itu. Jadi seringkali alasan melayani keluarga itu menjadi pelarian. Ya. Gitu. Jadi di sini poinnya kita harus ada prioritas ya Romo. Dan yang utama itu mulailah pelayanan di dalam keluarga kita sendiri. Ya. Romo, kita kembali lagi ke bacaan kita ya Romo. Di sini kan dikatakan bahwa Elisa itu sedang membajak 12 pasang lembu ya Romo. Di sini berarti Elisa ini termasuk golongan orang kaya begitu Romo. Dan dia mau meninggalkan keduniawiannya, meninggalkan untuk pelayanan dan memenuhi panggilan Tuhan gitu Romo. Ya, seperti itulah yang terjadi ya. Banyak orang berpikir pelayan-pelayan Tuhan itu orang-orang miskin. Pada kenyataannya pelayan-pelayan gereja itu lebih dari golongan menengah ke atas. Misalnya Elisa dan Elia itu dari kelompok menengah ke atas, yang punya lembu itu pasti orang yang punya modal sedikit. Yesus, bapaknya Yesus orang miskin bukan? Bukan. Bapaknya Yesus, Yusuf itu tukang kayu, dan orang-orang yang bekerja dengan keterampilan khusus itu dibayar cukup mahal. Tukang-tukang kayu itu adalah profesi yang langka pada zaman itu. Jadi Yusuf itu bukan orang miskin, dia itu golongan menengah ke atas. Lalu kemudian murid-murid Yesus sendiri, misalnya Petrus. Petrus itu orang miskin atau orang kaya? Kelas menengah, karena dia punya perahu. Dan perahu di zaman itu, di tengah gurun, perahu itu dari kayu, carinya kayu di mana? Itu nggak gampang juga, itu lumayan mahal juga untuk bisa punya perahu. Maka Yesus
tidak memilih rasul-rasul dari kalangan yang sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak, Yesus memilih dari kalangan kelas menengah. Kelas menengah ke atas. Kenapa kelas menengah? Karena kelas ini adalah kelas yang berjaga-jaga. Jangan sampai saya itu jatuh miskin dan kemudian saya kehilangan segala sesuatu. Kelas ini juga kelas yang kemudian punya semangat, punya gairah untuk meningkatkan taraf hidupnya, yaitu masuk ke kelas atas seperti itu. Jadi kelas ini yang dipilih Yesus karena kelas ini adalah kelas yang dinamis, kelas yang terbiasa bergerak, kelas yang bekerja keras, kelas yang kemudian membangun bangsa dan peradaban di seluruh dunia itu dari kelas menengah. Gitu. Tapi bukan berarti yang di bawah kelas menengah itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya Romo ya? Di bawah kelas menengah, orang-orang kecil dan tertindas adalah sasaran pewartaan Yesus. Kalau Anda lihat dan perhatikan, Yesus menggunakan kelas menengah ini untuk bisa mewartakan kepada orang-orang kecil. Yesus menggunakan kelas menengah ini supaya kemudian kelas menengah ini yang terhubung juga dengan kelas atas ikut bersama mereka turun juga ke bawah bertemu dengan orang-orang yang kecil dan tersisih itu. Jadi Yesus memilih kelas menengah dengan sangat strategis ya. Karena kelas menengah itu menghubungkan atas dan bawah gitu. Seperti itu. Yesus mau menolong orang kelas bawah. Nggak mungkin kita menolong orang kelas bawah kalau kita nggak punya apa-apa. Orang kelas bawah tidak bisa kemudian tetap hidup dengan khotbah dan renungan. Orang kelas bawah harus tetap hidup dengan roti dan ikan. Maksudnya apa tuh Romo? Ya seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Harus ada yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Harus ada yang memberikan persembahan baginya supaya bisa dilipat gandakan oleh rahmat ilahi. Kalau nggak ada yang mempersembahkan diri agar digandakan oleh Allah, bagaimana kemudian kabar sukacita Injil bisa tersampaikan dengan baik kepada orang-orang kecil dan tertindas. Romo, mengenai pelemparan jubah Elia kepada Elisa ya Romo, itu merupakan tanda bahwa ia harus mengikutinya sebagai pelayannya ya Romo, dan selanjutnya nanti dia yang akan melanjutkan sebagai penggantinya begitu. Ya, itu tentu maksud yang sangat jelas dipahami oleh Elisa. Kenapa? Karena Elia pergi kemana-mana dengan jubah itu. Jubah itu adalah jubah kenabian. Ketika orang melihat jubah itu, orang tahu, oh ini Elia. Maka ketika kemudian Elia memberikannya kepada Elisa, tentu pertama kali orang akan melihat jubahnya, karena jubahnya yang paling kelihatan duluan. Wajah itu kan lebih kecil daripada badannya, dan orang akan pikir, oh ini Elia. Tapi ketika kemudian mereka bertemu, oh ternyata bukan Elia, tapi Elisa. Namun Elisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Elia, mereka tahu Elia mewariskan jubah kenabiannya kepada Elisa. Kenapa Bu? Karena pada zaman itu belum ada deterjen. Jadi jubah itu tidak dicuci. Baju tidak dicuci. Mungkin dikucek-kucek sedikit, dijemur, dipakai lagi. Karena mendapatkan bahan pakaian juga susah. Sama halnya seperti saya di Papua. Kita bisa mengenali orang-orang di Papua. Oh, Ambros Kegie. Oh, tukang tahu ya. Oh, yang pakaiannya tuh pakai baju warna kuning, ada pohon beringinnya ya. Iya. Kenapa? Karena orang-orang itu dapat baju. Lalu kemudian mereka nggak cuci-cuci. Bukan karena mereka jorok. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kalau Anda pernah pergi ke Papua, lalu lihat mereka punya baju kotor-kotor, jangan asal tuduh. Susah mendapatkan sabun di sana, susah untuk mendapatkan pakaian juga. Mereka bukannya tidak mau merawat pakaian dengan mencuci dan seterusnya, bukan itu. Tapi mereka tidak punya pakaian lain, itu satu. Kedua, mereka tidak punya cukup uang untuk kemudian membeli sabun, karena mereka akan lebih mementingkan menabung uang itu untuk sekolah anak-anaknya. Mereka lebih pentingkan menabung uang itu untuk kemudian menjaga kesehatan orang lain. Akhirnya kemudian ya seperti tadi, orang bisa dikenali dengan bajunya. Ambros Kegie, tukang tahu, bajunya kuning, ada pohon beringinnya. Ya, Yusuf Tigi misalnya. Oh, dia suka pakai baju belang-belang.
Langsung ketahuan begitu. Karena dipakai baju itu sepanjang tahun, setiap hari, nggak pernah dicuci. Baunya luar biasa, khas identitas orang tersebut. Romo, sekarang ini Elia ini meminta Elisa untuk melanjutkan pelayanannya ya Romo ya. Nah ini sama juga dengan pada saat Romo pelayanan di Papua. Nah Romo boleh sharing Romo kepada kita bagaimana itu melanjutkan pelayanannya di sana. Ya, saya melayani di tanah Papua, di tanah misi domestik Keuskupan Agung Jakarta di wilayah Bomomani, Mapiha. Di sana ada kopi tipikal Papua yang sangat enak dan pantas Anda nikmati. Nah, ketika saya di sana, saya melihat ini sebagai satu hal yang penting buat masyarakat di sana bisa tumbuh dan berkembang. Maka kemudian saya mulai usaha ini dengan bantuan banyak orang. Saya ajari mereka mencangkul. Ya Bapak Ibu bayangkan ya, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah di sekolah favorit di Jakarta. Saya tahu bagaimana caranya mencangkul lewat televisi dan buku-buku yang saya baca. Sampai di tanah Papua, saya harus ngajarin mereka mencangkul. Jadi Bapak Ibu tahu, seminggu saya ngajarin mereka, tangan saya melepuh semua gitu ya. Ya, kenapa kemudian saya bisa mengajari mereka? Karena mereka belum bisa mencangkul. Tidak ada cangkul pernah mereka lihat sebelum saya datang. Tapi mereka punya alat yang lebih biasa mereka gunakan, yaitu skop. Cuman kan ada perbedaan antara skop dengan cangkul. Namun ya itu, setelah seminggu saya ajarin mereka mencangkul dan tangan saya melepuh-melepuh. Tapi kemudian berikut-berikutnya saya lihat mereka lebih lihai dan canggih, lebih terbiasa dan terlatih menggunakan skop. Saya kemudian berdoa kepada Allah dan Allah memberikan jawabannya, kamu nggak usah ngelatih mereka pakai cangkul lagi. Saya berkata terima kasih Tuhan, dan setelah itu tangan saya tidak melepuh lagi. Ya buat apa saya ngelatih mereka mencangkul kalau mereka bisa menggunakan skop kan gitu. Tapi saya pernah melatih mereka mencangkul. Nah setelah itu kemudian ada gagasan mendirikan, membangun peternakan babi, gagasan membangun peternakan ayam. Semuanya tentu harus dimulai dengan niat ya, dengan tekad keras. Kalau nggak punya tekad keras, aduh, bisa apa kita di sana? 1.500 meter dari permukaan laut di tengah hutan belantara bisa ditembusi dengan pesawat-pesawat misi macam Cessna dan Pilatus. Kalau naik kendaraan darat waktu itu 2 minggu dari kota sampai di tempat itu. Gitu. Jadi kalau Anda punya uang, belum tentu Anda bisa menggunakannya, kecuali kalau Anda punya uang kertas dan bikin kapal-kapalan bisa buat hiburan begitu. Ya, susah hidup di sana ketika itu. Tapi Romo sukacita di sana ya Romo? Sukacita, karena umat di sana itu sangat menghargai imamnya. Gitu. Umat di sana itu sangat kemudian percaya juga sama pasturnya. Dan setelah saya bertahun-tahun di sana, bahkan ada umat bilang begini sama saya, Pastor itu luar biasa buat saya. Pokoknya pastor tuh bikin salah apapun, itu pastor nggak salah gitu. Pastor selalu benar. Iya, gitu. pastor selalu benar. Padahal ini umat bukan orang biasa juga. Dia dididik di asrama, sekolah di kota di Jayapura, dan kemudian dia sempat sekolah di Jogja juga, kembali sebagai kepala dinas pendidikan. Jadi bukan orang sederhana, punya jabatan-jabatan dalam pemerintahan juga. Jadi Anda jangan bayangkan orang Papua itu sangat terbelakang. Tidak. Orang Papua itu bukan terbelakang dalam hal kecerdasan. IQ mereka tinggi, mereka cerdas. Mereka termasuk makhluk-makhluk paling cerdas di bumi pertiwi kita. Ya, hanya peradabannya tertinggal. Gitu. Sangat menarik ya Romo, ini kalau kita membahas, berbicara mengenai tanah Papua ya Romo, apalagi pelayanan di sana. Tapi Romo, nampaknya kita harus jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah Romo sampaikan di sesi yang pertama ini ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Kita akan jeda sejenak dan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh saya, Felicia Lili Teja, dan bersama Romo Johan Ferdinand Westheyer. Bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama, Romo. Ya, tadi kan saya bercerita tentang estafet ya, suksesi pelayanan di tanah Papua. Saya tidak akan meninggalkan pengganti-pengganti saya situasi hampa, tidak ada apa-apa sehingga orang kemudian harus memulai lagi dari awal. Tentu itu bukan estafet namanya. Itu namanya ninggalin masalah. Tapi kita kalau mau memberikan estafet tentunya harus mewariskan sesuatu. Seperti Elia juga mewariskan sesuatu, jubah sesuatu yang luar biasa dibuat pada zaman itu tuh mestinya unik gitu kan. Jubah yang biasa dia pakai diberikan kepada Elisa. Demikian juga ketika saya kemudian harus meninggalkan tanah Papua kembali ke Jakarta dan membiarkan pastor baru, pastor muda melanjutkan misi di tanah Papua, saya harus meninggalkan sesuatu. Maka yang saya tinggalkan apa? Yang saya tinggalkan tentunya adalah sebuah cita-cita, gagasan. Mereka yang saya tinggalkan akan melanjutkan cita-cita itu, semangat itu untuk berkarya buat orang Papua. Bahwa mereka akan membawa orang-orang Papua menjadi petani yang beriman dan mandiri, sejahtera dalam hidup mereka. Nah, karena itu kemudian bersamaan dengan pesan itu tentu juga ada kandang babi dengan babinya, peternakan ayam. Saya bilang tolong ayam dikasih makan, babi itu dipelihara baik-baik supaya berkembang. Lalu kemudian ada gereja. Gereja di Pusat Misi Domestik KAJ itu adalah bangunan dengan rangka baja pertama di pedalaman. Konstruksi beton yang pertama kali dibangun di pedalaman Papua itu adalah Gereja Bomani dan dibangun oleh orang-orang dengan koteka. Jadi bukan oleh orang-orang kontraktor-kontraktor besar itu tidak, tapi oleh orang-orang dengan koteka. Itu menunjukkan orang Papua bisa membangun tanahnya sendiri. Nah, itulah pesan yang saya sampaikan kepada pastor-pastor yang melanjutkan karya saya, bahwa mereka harus terus membawa orang Papua pada kemandirian dalam iman Kristus dan dalam juga kesejahteraan hidup mereka. Itu. Lalu juga pesan yang lain lagi saya sampaikan juga, jangan berjanji. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, orang-orang Papua itu buat saya itu orang yang penuh komitmen. Kalau mereka bilang A, mereka akan katakan A dan mereka akan lakukan A. Janji itu dayanya sangat kuat sekali. Mereka tidak akan pernah lupa akan janji yang Anda ucapkan. Misalnya saya kemarin itu berjanji mau membangun 4 atau 5 kandang babi untuk anak-anak Papua yang pernah tugas atau belajar di KPTT Salatiga. Saya berjanji juga pada satu orang untuk memberikan mesin tahu, karena dulu dia pernah jadi tukang tahu, lalu kemudian mesin tahunya rusak, lalu dia minta saya belikan lagi mesin tahu. Saya bilang baik, saya akan carikan mesin tahu.
Tapi kan menyiapkan mesin tahu tidak serta-merta kemudian saya kembali ke Jakarta lalu 2 minggu selesai dan saya bisa segera kirim. Pengiriman saja butuh waktu setengah bulan, ya 2 minggu perjalanan. Belum lagi saya sih sekarang ini belum kumpulkan dana untuk beli mesin-mesin tahu, entah itu mesin kompornya, mesin steamernya, mesin gilingnya, mesin saringnya, ada banyak hal terkait dibikin tahu itu. Cuma buat orang Papua, saya sudah berjanji. Nah, saya sampai Jakarta, 2 minggu kemudian mereka telepon lewat satu orang di Nabire. Pastor, saya cuma ingatkan saja, saya tanya mesin tahu sudah ada kah? Gitu. Saya bilang belum. Saya belum cari, duitnya saja saya belum dapat. Saya baru menyusun konsep supaya kemudian orang-orang bisa datang dan membantu saya. Memberikan donasinya ya. Membantu saya menepati janji saya. Gitu. Kalau nggak ada orang berkumpul dan membantu saya menepati janji saya, ya apa boleh buat ya. Mungkin saya akan menepati janji saya, tapi saya nabung dulu uang saku saya berselama paling tidak ya 20 bulan lah gitu. Ya. Nah, Romo, sekarang kabar sukacita apa yang dapat disampaikan dari Injil hari ini, Romo? Kabar sukacitanya tegas. Yang pertama, kita selalu menerima warisan. Kita menerima rahmat dari Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Dan ini hal yang pantas kita syukuri. Dan bersamaan dengan itu kita juga kemudian diundang oleh Allah untuk melakukan komitmen dalam hidup kita. Untuk melakukan suatu tekad yang luar biasa, melakukan sesuatu. Suatu ketika dalam hidup Anda harus mewujudkan atau melakukan tekad itu. Karena itu hindari membuat janji-janji palsu, hindari memberi harapan palsu buat orang lain, dan buatlah hidup Anda itu apa adanya seperti yang mestinya terjadi ketika Anda menerima rahmat dari Allah. Tampillah seperti itu. Tidak usah kemudian mengelabui orang dengan harapan-harapan, dengan segala macam perhiasan-perhiasan yang gak ada gunanya. Sumpah, janji, itu ibarat perhiasan-hiasan imitasi yang membuat orang yakin dan percaya tentang Anda, tapi itu semua omong kosong. Lakukan apa yang terbaik menurut Anda. Kalau Anda bisa, Anda katakan bisa. Kalau Anda tidak bisa, Anda katakan tidak bisa. Jangan buat sumpah palsu, jangan buat janji palsu. Tepati komitmen Anda. Khususnya komitmen perkawinan, komitmen membangun keluarga. Tuhan memberkati. Romo, belum selesai nih Romo. Oh, belum selesai? Masih ada lagi Romo. Kita masih punya banyak waktu Romo. Nah, Romo, bisakah Romo memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehubungan dengan apa yang Yesus katakan, Romo? Nah, itu tadi yang saya bilang. Kalau berjanji sama orang Papua, mereka akan segera tagih, mereka akan segera tuntut. Itu persis seperti yang terjadi dalam kehidupan. Hal-hal lain lagi yang terjadi di dalam kehidupan, misalnya sumpah jabatan, ya kan? Ada sumpah jabatan ketika orang itu kemudian menjadi dokter. Ada sumpah jabatan ketika orang kemudian menjadi anggota DPR, MPR, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi kepala-kepala divisi-divisi dalam pemerintahan, gubernur, bupati, dan seterusnya. Yang penting ada sumpah yang kemudian dibuat orang ketika kemudian mereka akan melaksanakan suatu tugas tertentu di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sumpah itu adalah suatu tekad yang Anda ucapkan di hadapan Allah. Dan Allah menjadi saksi yang bisa Anda mintai pertolongan agar Anda senantiasa melaksanakan apa yang Anda ucapkan dalam sumpah itu. Jadi kalau Anda bersumpah, saya mau hidup jujur, bekerja dengan sepenuh hati buat negara, sepenuhnya
penuh dengan kejujuran, tapi Anda korupsi, ya, Anda sudah melanggar sumpah. Dan sumpah yang Anda langgar di hadapan Allah itu membuat kerusakan yang besar untuk negeri ini. Miskinnya Indonesia, terpuruknya pembangunan-pembangunan di tanah air kita ini terjadi karena Anda melanggar sumpah yang Anda ucapkan di hadapan Allah. Padahal orang bisa gampang menggerakkan sesamanya, menggerakkan orang-orang kalau atas nama Allah. Tapi Anda memanipulasi orang-orang dengan sumpah-sumpah palsu. Nah, maka sebetulnya hukuman terhadap orang-orang yang korupsi itu melanggar sumpah jabatan itu harusnya jauh lebih berat daripada yang sekarang ini. Namun saya percaya setelah Anda mendengarkan renungan ini, Anda akan melaksanakan sumpah Anda dengan baik. Anda akan melanjutkan komitmen hidup perkawinan sesuai dengan janji pernikahan yang telah Anda ucapkan antara suami dan istri. Ya, pernikahan itu istimewa loh. Ya. Itu satu-satunya sakramen yang tidak bisa diberikan oleh pastor. Pastor nggak bisa memberikan sakramen perkawinan loh. Loh, kenapa Romo? Biasanya pastor itu hanya menjadi saksi sakramen perkawinan. Yang memberikan sakramen perkawinan adalah kedua pasangan suami istri. Saling menerimakan sakramen perkawinan. Dan pastor adalah pejabat gereja resmi yang menjadi saksi utama kegiatan saling menerimakan sakramen perkawinan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Anda luar biasa dengan pernikahan Anda. Anda menerimakan sakramen perkawinan kepada pasangan Anda. Oleh karena itu, menjadi kuduslah, menjadi setialah, dan kasihilah pasangan Anda seperti Anda mengucapkan janji itu dalam pernikahan suci. Romo, kalau saya menyimak dari bacaan Injil kita hari ini di Matius bab 5 ayat ke-34, dikatakan demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung." Di sini dikatakan tidak boleh bersumpah, Romo. Ya. Nah, Artinya tuh sebetulnya nggak boleh kemudian asal-asalan ngomong gitu ya. Misalnya, beneran deh, kesamber geledek deh gue gitu. Nah itu kan sama gitu. Kita gak biasa bilang demi langit. Waduh, kayaknya nggak cocok banget ya dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, biar kesamber geledek deh kalau gue bohong gitu kan. Kayak begitu. Kesamber geledek itu katakanlah demi langit gitu. Nah, padahal kalau dalam kitab suci, ketika ada suara guntur, ketika ada suara geledek, disebutkan di situ langit terbelah dan Allah bersabda. Maka jangan kemudian sembarangan ngucap biar kesamber geledek gitu. beneran kesamber nanti ya, Romo. Ya orang selalu bilang beneran kesamber. Tapi maksudnya ya jangan kemudian asal-asalan ngomong seperti itu. Jangan juga sebetulnya bersumpah gitu. Memang betul sih, jangan bersumpah karena ketika orang bersumpah, orang menyatakan tekadnya dengan saksi Allah gitu kan. Maka kemudian orang dengan segala sifat kedosaannya ketika menjadikan Allah sebagai saksi, ketika dia melanggar sumpah itu, sebetulnya hukumannya apa? Kalau dia kemudian bersumpah, hukumannya mati loh. Gitu. Jangan main-main ya. Jangan main-main karena sumpah adalah satu tekad yang diucapkan dengan Allah sebagai saksinya gitu. Allah itu yang kemudian menjadi saksi dalam sumpah. Kalau sumpah itu sebetulnya dia berkata dan apa yang saya katakan itu saksinya itu adalah Allah. Maksudnya seperti itu. Makanya demi langit, demi bumi atau demi Yerusalem sebagai hal-hal yang wajar pada zaman itu. Tapi ketika saya berkata sumpah deh, itu dia mau mengatakan ada kuasa yang lebih tinggi daripada aku yang akan menghukum aku kalau aku melanggar apa yang aku katakan. Itu maksudnya sumpah. Nah,
dalam gereja itu ada salah satu tahap tertentu dalam kehidupan religius, misalnya ketika orang mau menjadi pastor atau ketika orang ditabiskan atau ketika orang masuk dalam biara, mereka mengucapkan namanya kaul. Apa bedanya kaul dengan sumpah? Kira-kira beda atau sama menurut Ibu? Beda, Romo. Ya beda lah, orang namanya aja beda, yang satu kaul, yang satu sumpah gitu. Kaul adalah suatu tekad, suatu niat. Dan di dalam situ dia bukannya kemudian menyatakan Allah sebagai saksi, tapi dia mohon Allah mendukung dia. Mohon Allah itu menolong dia mengucapkan kaul ini. Karena kaul keterikatannya terutama bukan pada hukuman Allah. Kaul ikatan utamanya ada pada institusi. Kalau orang misalnya berkaul, saya akan hidup miskin, saya akan hidup selibat, tidak akan nikah, dan seterusnya gitu ya. Orang berkaul. Itu ikatan utamanya pada institusi. Kalau orang pernah berkaul sebagai suster, sebagai biarawan, dia tidak boleh nikah. Jadi ikatannya ada pada institusi, ikatannya ada nyata jelas. Gitu. Beda dengan sumpah. Sumpah itu yang menghukum Allah. Ya kita tunggu-tunggu kapan ini dia kesamber geledek ya gitu. Tapi kalau kaul ikatannya pada institusi. Itu perbedaannya. Allah sebagai saksi yang dimohon oleh pemberi kaul untuk menyokong dia, mendoakan dia agar dia bisa dengan tekun menjalani kaul itu. Romo, sekarang sehubungan dengan janji ya Romonya, bagaimana kalau ada orang yang sudah berjanji tapi karena sesuatu hal, situasi yang tidak mendukung dan akhirnya dia harus melanggar janji itu. Bagaimana tanggapan Romo? Ya, ada contoh yang sangat menarik tentang hal itu ya. Misalnya nih, Pak Ijo dan Pak Inem ini kan. Itu Pak Ijo tuh berkata pada Pak Inem, aduh kamu tuh segala-galanya yang aku miliki, menikahlah sama aku. Pak Inem yang berbunga-bunga itu kemudian takluk pada si Pak Ijo itu. Dan kemudian mereka menikah. Dalam perjalanan waktu, Pak Ijo yang kerjanya sebagai pasukan orangnya itu terus bekerja dengan giat dan rajin dan kemudian menghidupi Pak Inem. Pak Inem ini 1 tahun pernikahan ini merasa senang dengan Pak Ijo karena Pak Ijo tuh selalu menyanyikan lagu-lagu yang enak-enak. Du bis alles was ich habe in des Welt. Gitu. Yang artinya apa itu Romo? Engkau adalah segalanya yang aku punya di dunia ini. Lalu kemudian si Pak Inem itu suatu ketika karena tidak tahan dengan kemiskinan yang mereka alami, ngomel sama Pak Ijo. Aduh kita ini udah 5 tahun nikah. Kamu bisanya nyanyi du bis alles terus gitu kan. Tapi kapan ini saya bisa hidup sejahtera, saya bisa punya motor, saya bisa punya mobil, dan seterusnya seperti tetangga-tetangga sebelah. Nah, kalau Pak Ijo kemudian bilang sama Pak Inem gini, Nem, saya kan nggak pernah janjiin kamu bisa punya motor sama mobil. Loh, tapi kamu kan bilang aku segala-galanya buat kamu. Itulah Pak Inem. Waktu itu kan saya udah bilang sama kamu, kamu adalah segalanya yang saya punya di dunia ini. Saya nggak punya apa-apa selain kamu, Pak Inem. Gitu. Nah, artinya kalau kemudian orang sepolos Pak Ijo, dia nggak pernah buat janji. Dia katakan apa adanya. Kamu adalah segalanya yang aku punya di dunia ini. Dia nggak punya motor, dia nggak punya mobil. Si Pak Inem kemudian malah nyangkut sama Pak Ijo. Kalau kemudian Pak Inem nagih sesuatu sama Pak Ijo bisa katakan saya nggak pernah berjanji membuat kamu bahagia. Andai semua orang bisa seperti Pak Ijo,
Dan andai semua orang bisa dibodohi kayak Painem gitu ya, pasti menyenangkan sekali, nggak ada orang akan nagih-nagih janji dan sumpah. Tapi kenyataannya bisa terjadi demikian. Ya Bu Lili, saya juga pernah melanggar janji. Saya juga pernah menunda-nunda komitmen, menunda-nunda harapan orang lain. Mungkin masih ada harapan yang saya tunda. Orang bilang digantung gitu karena berbagai macam situasi. Maka Bapak Ibu, saudara saya terkasih, pada saat-saat situasi seperti itu, dengan rendah hati dan jujur katakanlah pada orang yang kemudian Anda janjikan bahwa saya memang pernah berjanji, saya memang kemudian berkomitmen untuk membayarnya, tapi saya saat ini belum mampu untuk menunaikannya. Maka dalam institusi perbankan ada jaminan supaya kalau komitmen itu tidak bisa dipenuhi dalam satu waktu tertentu, jaminannya disita. Nah, karena itu ketika kemudian Anda melakukan komitmen, bagus juga kalau ada jaminannya apa. Kalau sampai komitmen Anda tidak terjadi, nah jaminan itulah yang kemudian akan meneguhkan orang yang Anda janjikan. Seperti itu. Dan saya pikir dalam situasi Kristen, dalam situasi Kristiani maksud saya, kita pantas untuk selalu memberi kesempatan dan selalu memberi harapan kepada orang-orang yang dengan sungguh mau melaksanakan komitmennya, yang dengan sungguh akan menuntaskan harapannya. Ya, sumpah memiliki daya yang kuat, apalagi diucapkan di hadapan Allah. Sumpah yang diikuti sebuah kesadaran dan komitmen kuat, seperti janji Nabi Elisa kepada Nabi Elia. Janganlah kita mudah untuk bersumpah. Apakah kita mudah mengucapkan sumpah? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita menutup acara Oase Rohani hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo V. Marilah berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami telah merenungkan ajaran Putramu tentang sumpah. Kiranya kami Kau jauhkan dari bersumpah palsu dan buatlah kami menepati komitmen-komitmen hidup kami. Dan buatlah kami juga dengan keras bekerja untuk bisa memenuhi komitmen-komitmen yang telah kami ungkapkan dalam janji pernikahan, dalam perjumpaan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Buat kami menjadi pribadi-pribadi yang cerdas juga ya Allah, supaya kami bisa menuntaskan semua rencana-rencana kami dan bisa menghibur orang yang telah kami berikan harapan-harapan. Jangan sampai ya Allah kami mengecewakan harapan-harapan orang di sekitar kami. Dan juga ya Allah kami berdoa agar kami juga menjadi orang yang panjang sabar untuk menagihkan komitmen orang pada kami. Kami juga menjadi orang yang bisa senantiasa penuh harapan untuk menantikan perwujudan janji yang orang berikan kepada kami. Semoga kami tidak menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang mudah putus asa, tapi menjadi orang yang terus penuh harapan karena iman Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mohon berkat, Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat dan perlindungan Allah, cinta dan kasih Kristus, rahmat dan kekuatan Roh Kudus beserta saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo V dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saudara-saudara kita umat muslim merayakan hari kemenangan, yaitu Lebaran tahun 1439 Hijriah.
Kami atas nama para romo dan penyiar serta kru Oase Rohani Katolik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Kita Indonesia bersatu membangun bersama. Kita bineka, kita Indonesia
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.